Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Saputra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Daulah Utsmaniyah atau sebagai ulangan harian 2 bab 2. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Dimulai ketika meninggalnya Sulaiman Syah, maka terbentuklah kelompok sebanyak 2 kelompok. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertogrul dan Danda. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium, maka Ertogrul dan pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Alauddin I memberikan hadiah berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Seguta di sepanjang sungai Sukaria kepada Ertogrul dan pengikutnya. Ertogrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Brusa hingga Eskisar, hingga pasukan Ertogrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan. Sedangkan Ertogrul menyematkan gelarnya sendiri Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogrul meninggal dunia, kemudian digantikan dengan Utsman. Alauddin I memberikan gelar Bey dan diberikan daerah yang lebih luas. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama, Alauddin I meninggal dunia dan tidak memiliki putra yang pantas menggantikannya. Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis, dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Yang pertama, pada masa pemerintahan Utsman, yaitu tepatnya pada tahun 699 sampai 726 Hijriah. Disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan kurang lebih 16.000 km persegi. Pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Lalu yang kedua, masa pemerintahan Orkan, yaitu pada tahun 726 sampai 761 Hijriah. Orkan memindahkan kerajaan dari Kuroh Hishar ke Bursa, lalu bergabunglah wilayah Turkmen, kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nikasa, Nikomedia, dan bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Sampai akhirnya pada akhir usianya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Lalu yang ketiga, pada masa pemerintahan Murad I, yaitu pada tahun 761 sampai 791 Hijriah. Setelah Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan. Hikmah yang dipetik dari kepemimpinannya adalah menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas hingga syiar Islam semakin berkembang.
Dan yang keempat yaitu Bayazid I pada tahun 791 sampai 805 Hijriah. Faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayezid yakni para pemimpin di wilayah Irak yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng banyak yang meminta perlindungan kepada Bayezid. Kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayezid. Adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan membakar surat. Dan keduanya sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Lalu yang ketiga, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmaniyah. Para penguasa Daulah Utsmaniyah generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaannya Daulah Utsmaniyah yaitu diantaranya yang pertama Muhammad I pada tahun 817 sampai 812 Hijriah, 824 Hijriah. Yang kedua Murad II pada tahun 824 sampai 855 Hijriah. Dan yang ketiga Muhammad II Al-Fatih pada tahun 855 sampai 884 Hijriah. Dan yang keempat Basaid III pada tahun 884 sampai 918 Hijriah. Dan yang kelima Salim I pada tahun 918 sampai 926 Hijriah. Dan yang keenam Sulaiman Al-Kanuri pada tahun 927 sampai 974. Dan selanjutnya adalah kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmaniyah ditandai dengan kebangkitan bangsa Eropa atau Barat. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Lalu yang kedua, melemahnya kekuatan militer. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah gerakan oposisi sekuler. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Daulah Utsmani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.